Halo Alex Indonesia, kali ini kita akan bahas sebuah mobil bekas, yaitu adalah Land Cruiser Prado. Yang mungkin Anda bertanya-tanya, kan ini udah pernah dia di kita bahas. Dan yang kali ini kita bahas adalah yang versi spesialnya, yaitu bermesin diesel. Populasi yang versi mesin diesel ini cukup langka di tanah air dan menjadi banyak incaran bagi para kolektor. Nah, kayak apa sih mobilnya dan hal apa yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli Land Cruiser Prado J120 bermesin diesel seperti ini? Untuk itu, ikuti terus videonya. Nah, sekarang kita akan bahas bagian wajah dari Land Cruiser Prado J120 ini. Memang semenjak generasi J120 ini, Land Cruiser Prado memiliki desain yang sangat berubah total. Desainnya yang kini serba membulat dibandingkan dengan generasi sebelum-sebelumnya yang serba mengotak. Anda bisa lihat mulai dari lampunya yang membulat, kemudian juga desain bumpernya, dan bagian kap mesinnya, serta kaca depannya yang juga lebih melandai. Dan Anda bisa lihat di sini model lampunya dengan ukuran besar, multi reflektor, dilengkapi dengan bohlam halogen H4. Jadi untuk lampu jauh dan lampu utamanya masih menyatu, lampu sen dan lampu kecilnya. Grillnya sendiri pun menjadi ciri khas dari Land Cruiser Prado dari generasi ke generasi, yaitu adalah model garis vertikal seperti ini. Yang mana garis vertikalnya ini untuk varian tertingginya dia dilengkapi dengan sentuhan chrome. Dan untuk bumpernya ini memang sebenarnya Land Cruiser Prado hadir dalam dua versi, yaitu dilengkapi dengan over fender dan tidak. Apabila dilengkapi dengan over fender, bumpernya akan lebih lebar karena dia modelnya menyambung ke bagian over fendernya. Dan di bagian bumpernya ini dia dilengkapi dengan fog lamp, masih menggunakan bohlam halogen biasa. Serta beberapa varian lainnya pun juga dilengkapi dengan sensor parkir, yang mana sensor parkirnya ini hanya ada posisinya di pojok sisi kanan maupun pojok sisi kiri, begitu juga ntar di bagian belakang. Dan untuk bulbarnya ini pun juga sebagai opsional, ini bukan bawaan aslinya untuk di beberapa varian. Dan dia juga diberikan sentuhan chrome dan ada bertuliskan Prado di bagian bulbarnya. Oke, sekarang kita lihat ke bagian mesinnya karena ini adalah bagian yang paling spesial. Nah, untuk mesinnya sendiri sebenarnya Land Cruiser Prado J120 ini di dunia hadir dengan banyak banget pilihan. Mesin bensinnya sendiri ada 4 pilihan mesin, kemudian untuk mesin dieselnya juga ada 3 pilihan mesin. Nah, yang paling favorit di tanah air itu adalah mesin bensin 2700 cc 4 silinder, yang mana itu pun ada dua versi, yaitu versi non-VVTi dan yang sudah dilengkapi dengan VVTi, yang sama persis seperti Toyota Fortuner. Kemudian yang untuk versi mesin dieselnya sendiri, itu juga ada yang versi tidak dilengkapi dengan turbo berkode 5LE, kemudian juga 1 KZTE dan juga 1 KD FTV. Yang mana 1 KD FTV ini sebenarnya masih ada kemiripan dengan Toyota Fortuner mesin diesel, yaitu 2KD. Dan yang 1 KD FTV ini baru lahir sejak tahun 2006 ke atas, di mana mesin ini memiliki kapasitas 3000 cc 4 silinder yang dilengkapi dengan turbo serta intercooler top mount. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga 170 dk dengan torsi 410 Nm. Dan tenaganya tersebut disalurkan ke roda belakang melalui transmisi otomatis 4 percepatan dan juga ada versi yang transmisi otomatis 5 percepatan. Kemudian untuk sistem pengeremannya sendiri, mobil ini sudah dilengkapi dengan ABS sebagai standarnya. Dan untuk varian tertingginya, dia sudah dilengkapi dengan Hill Start Assist dan Downhill Assist. Untuk ruangan mesinnya Anda bisa lihat, untuk 1 KD FTV, dia memiliki ruangan mesin yang terlihat sangat rapi sekali di sini. Sudah dilengkapi dengan cover seperti ini, kemudian juga peletakannya sangat terlihat rapi, serta dia sudah dilengkapi dengan pegas. Dan Anda bisa lihat bahwa mesin 1 KD FTV ini sebenarnya menjadi mesin diesel yang paling favorit, serta dia masih bisa mengkonsumsi solar yang memiliki kualitas kurang baik. Nah, sekarang kita ada di bagian samping dari Land Cruiser Prado J120 ini. Anda bisa lihat di sini penampilannya khas dari Land Cruiser dengan bodi yang besar, kemudian juga untuk varian tertingginya dia dilengkapi dengan over fender seperti ini, yang mana over fendernya terus menyatu ke bagian bodi panel hingga ke bagian belakang dan bumper belakangnya. Dan sebagai standarnya dia juga sudah dilengkapi dengan footstep seperti ini. Kemudian untuk peleknya sendiri dia sudah dilengkapi dengan ukuran 17 inci yang dibalut ban dengan ukuran 265/65.
Selain itu, mobil ini juga dilengkapi dengan disc brake pada bagian depan serta di bagian belakang. Dan yang paling menarik, untuk versi diesel seperti ini, yang varian tertinggi, dia dilengkapi dengan air suspension, namun hanya ada di bagian belakang. Tapi untuk shock breaker-nya sendiri, dia sudah dilengkapi dengan adaptive suspension, jadi Anda juga bisa mengatur untuk kekerasan dan kelembutannya dari dalam kabin. Nanti saya akan menunjukkan tombol-tombolnya untuk pengaturan dari air suspension dan juga kekerasan dan kelembutan untuk shock breaker-nya. Selain itu, di bagian samping ini dia modelnya polos, tidak ada sentuhan chrome sama sekali. Kaca spion juga di beberapa varian sudah dilengkapi dengan pelipatan secara elektrik yang diatur dari bagian dalam kabin. Dan mobil ini pun juga sudah dilengkapi dengan roof rail di bagian atasnya yang memiliki fungsi seutuhnya. Nah, sekarang kita ada di bagian belakang dari Land Cruiser Prado J120 ini. Dan Land Cruiser Prado ini sebenarnya punya dua tampilan berbeda untuk di bagian belakangnya. Yaitu tampilan yang dilengkapi dengan ban serepnya di pintu bagasinya, dan juga ada yang tidak dilengkapi dengan ban serep di bagian belakangnya karena ban serepnya diletakkan di posisi di bawah. Yang mana sebenarnya rata-rata Prado yang dilengkapi dengan ban serep di bagian pintu bagasinya, khusus untuk mesin diesel ataupun mesin bensin yang di atas 3000 cc, itu dilengkapi dengan tangki bahan bakar yang double. Jadi dia ada dua tangki, di mana total tangki bahan bakarnya tersebut memiliki kapasitas yang lebih dari 100 liter. Biasanya itu dijual khusus untuk wilayah-wilayah yang memiliki rute yang sangat jauh seperti wilayah Australia, ataupun ada beberapa hal yang dijual juga di Jepang. Dan yang seperti ini adalah dilengkapi rata-rata sudah dilengkapi dengan optional, yaitu adalah cover ban hardcase seperti ini. Dan di bagian belakang ini Anda bisa lihat, ini juga menjadi ciri khas dari Land Cruiser yang biasanya kalau ada ban serep di bagian pintunya, dia dilengkapi dengan tatakan plat nomornya yang seperti ini, menjadi ciri khas dari Land Cruiser. Kemudian penampilan bumper belakangnya juga terlihat sangat maskulin di sini desainnya, dan dia dilengkapi dengan reflektor di bagian bumpernya. Dimana ada beberapa negara yang pada reflektornya ini menjadi posisi untuk fog lamp. Sedangkan posisi lampunya sendiri memang agak tinggi di sisi atas. Dan ini dia memiliki konfigurasi lampu rem dan lampu senja yang menjadi satu, lampu sen dan lampu mundur. Di bagian atas dia dilengkapi dengan spoiler yang ada third brake lamp, dan perlu Anda ingat, spoiler ini juga baru hadir untuk versi varian tertinggi. Belum tentu di varian rendahnya itu dilengkapi dengan spoiler seperti ini, karena sebenarnya spoiler seperti ini pun pada saat Anda membeli dalam keadaan baru, itu bisa Anda beli secara terpisah lagi. Jadi memang sebenarnya tidak jelas spoiler ini hadir pada varian yang mana saja. Dan kaca spionnya ini pun juga rear view mirror untuk bisa melihat posisi belakang juga menjadi optional. Belum tentu di semua ada pada satu varian saja. Oke. Kemudian di kaca belakang dia dilengkapi dengan defogger, ada wiper kaca belakang juga di sini. Dan sekarang kita akan lihat ke bagian bagasinya. Oh iya, di sini pun juga Anda dilengkapi dengan sensor parkir 2 buah, dan sensor parkir ini juga sebenarnya menjadi fitur optional yang belum tentu hadir pada seluruh varian. Oke, pembukaan pintu bagasinya masih sangat konvensional sekali di sini. Dan pada saat jok baris ketiga terbuka seperti ini, Anda bisa lihat kapasitas bagasinya sangat minim sekali untuk sebuah Land Cruiser. Memang sebenarnya pelipatannya pun masih mirip dengan Land Cruiser generasi sebelumnya. Kemudian juga mirip dengan Toyota Kijang Innova yang paling umum bisa Anda lihat. Jadi akan saya peragakan nanti. Kemudian di bagian pintu ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini juga ada tempat penyimpanan toolkitnya yang bisa Anda lihat. Oke, sebentar. Nah, ini toolkitnya. Kemudian sekarang akan saya lipat jok baris ketiganya. Oke. Nah, seperti inilah pada saat jok baris ketiga terlipat, karena dia terbelah secara 50% antara sisi kanan maupun sisi kirinya. Oke, sekarang kita lihat ke bagian kabinnya yuk. Nah, sekarang kita ada di bagian interiornya. Dan memang sebelumnya kita sudah pernah membahas Toyota Land Cruiser Prado J120 ini. Tapi yang sebelumnya adalah versi 3-door, dan yang sekarang kita bahas adalah versi 5-door. Namun, ini adalah versi 5-door yang bukan paling umum, karena ini adalah versi mesin dieselnya, dimana memang sebenarnya untuk versi mesin diesel ini dia punya fitur yang jauh lebih komplit. Walaupun memang sebenarnya di versi diesel ini pun juga ada beberapa tingkatan lagi, yang mana pada saat ini kita dengan Prado J120 tahun 2003
dan bukan versi yang paling tingginya, namun sudah paling komplit dibandingkan dengan yang versi bensin paling umum dijual di tanah air oleh importer umum pada saat itu. Nah, sekarang kita akan mulai kualitas material interior. Sebenarnya sama saja dengan versi bensin. Di sini dia punya kualitas material yang baik dengan bahan premium, mulai dari bagian dashboard, kemudian door trim, jok kulitnya, dan konsol plastik, walaupun plastik di bagian panel tengahnya sebenarnya cukup baik di sini. Dan kita mulai dari fitur di bagian konsol tengahnya. Di konsol tengahnya ini dia ada sebuah layar digital. Layar digital ini menampilkan banyak fitur-fitur. Di sini di sisi kirinya ada menampilkan jam, kemudian juga outside temperatur, dan di bagian tengah ini ada sebuah layar kecil lagi, yaitu layar MID yang mana tombol kontrolnya pun ada di sini. Di situ dia menampilkan jarak yang bisa tempuh dari sisa bahan bakar yang ada, konsumsi bahan bakar rata-rata, kecepatan rata-rata, kemudian juga posisi mobil dari ketinggian di atas permukaan laut, itu bisa dibaca di sini juga. Kemudian juga ada beberapa hal lainnya. Dan di bagian kanan ini dia juga menampilkan kompas digital. Nah, untuk sistem infotainmentnya sebenarnya Prado ini punya banyak versi. Dan di tiap negara itu berbeda-beda. Jadi ada yang datang ke sini dengan format tidak dilengkapi dengan sistem infotainment. Dan bahkan ada juga yang memang sistem infotainment itu sudah paling komplit, yaitu dia dilengkapi dengan layar digital yang mana kontrol AC-nya juga melalui layar tersebut. Tapi yang ini berbeda karena ini memang sudah diganti dengan versi yang aftermarket, karena memang hadirnya tanpa ada audio pada mobil ini, dan dia sudah ada AC digitalnya lagi di bagian bawah. Nah, di bagian bawahnya ini AC digitalnya itu fiturnya juga komplit. Dual climate control, jadi diatur secara terpisah antara sisi kiri maupun sisi kanan. Sudah ada fitur auto, kemudian juga dia ada pengaturan arah angin, jadi sisi atas, tengah, dan bawah. Dan di sini ada layarnya. Jadi layarnya ini memberikan informasi soal posisi AC-nya ada di mana, kemudian temperaturnya, dan juga blower AC-nya. Dan di sisi kiri ini ada tombol untuk defogger kaca depan serta defogger kaca belakangnya. Oke, lanjut lagi. Di sini di bawah kisi-kisi AC di bagian tengah, di sebelah kanan ada tombol hazard, sedangkan di sisi kiri adalah indikator untuk seatbelt bagi passenger di sebelah kiri. Lanjut ke bagian bawah, di sini ada soket 12 voltnya, dia ada 2 buah, jadi ada unik juga sebenarnya. Di sini ada lagi. Kemudian ini asbak, dan di sini ada 3 slot kosong. Sebenarnya untuk versi yang paling komplit di 3 slot kosong ini, untuk varian mesin diesel, dia dilengkapi dengan diff lock untuk center diff lock. Jadi sebagai standarnya sudah ada center diff lock, tapi untuk yang ini belum dilengkapi. Di sini tuas transmisi, maksud saya di sini tuas transfer case-nya untuk memindahkan dari mode berkendara high, kemudian juga low gear-nya. Dan ini dia yang paling menarik. Yang membuat mobil ini berbeda untuk di versi mesin diesel adalah dia dilengkapi dengan pengaturan untuk suspensinya. Jadi mobil ini dilengkapi dengan suspensi udara, tapi untuk Prado itu hanya ada di bagian belakang. Uniknya, dia juga bisa diatur ketinggiannya apabila Anda membutuhkan ketinggian yang sangat tinggi ataupun direndahkan agar akses yang lebih mudah untuk masuk ke dalam mobil itu bisa diatur di sini. Dan juga pengaturan dari tingkat kenyamanan pada mobil ini. Jadi dia bisa diatur, ada 4 titik yang bisa diatur, mulai dari paling lembut, kemudian comfort, dan hingga ke sport. Dimana sebenarnya ini diposisikan apabila Anda ingin yang rasanya sangat lembut pada saat Anda melewati jalan yang sangat keriting, atau mungkin pada saat Anda keluar kota dan melewati highway atau tol yang jalannya membuat mobil ini terasa limbung, dia bisa diposisi ke paling kerasnya, ke sport. Oke, tuas transmisinya modelnya shift gate, tapi dia dilapis dengan kulit seperti ini, jadi terlihat sangat rapi sekali. Belum ada mode manualnya, dan model rem tangannya juga konvensional. 2 buah cup holder di sini. Dan perlu saya ingatkan lagi, untuk versi diesel sebenarnya juga varian tertingginya dilengkapi dengan cool box di bagian konsol tengahnya ini. Tapi yang ini adalah varian di tengah, jadi dia belum dilengkapi dengan cool box. Hanya menjadi tempat penyimpanan biasa dan ukurannya sangat besar sekali. Selain itu, dia juga berfungsi sebagai armrest yang bisa diatur maju mundurnya untuk menambah kenyamanan Anda. Oke, kita lanjut ke instrument cluster. Instrument cluster dia modelnya sudah terlihat cantik di sini dengan sinar berwarna putih. Pada saat Anda menyalakan mesin, dia secara otomatis menyala Optitron. Kemudian di sini dia menampilkan berbagai informasi, seluruhnya analog. Jadi tangki bahan bakar, speedometer, putaran mesin, dan juga di sini adalah temperatur mesin.
Dan hanya ada sebuah layar digital kecil yang mana itu menunjukkan trip meter serta odometer. Dan di bagian tengahnya ada penunjuk untuk posisi tuas transmisi. Dan di bagian bawahnya ini barulah menunjukkan posisi height control. Jadi menunjukkan posisi mobil, ketinggian mobil dari air suspensionnya, yaitu ada high, normal, dan juga ada low. Lanjut ke belakang lingkar kemudi. Nah, di belakang lingkar kemudi ini dia ada dua tuas. Di sisi sebelah kanan dia adalah tuas untuk lampu sen standar, dan juga memang untuk di tahun 2003 ini dia beberapa tipe sudah dilengkapi dengan fitur auto. Ada beberapa Prado yang belum dilengkapi dengan fitur tersebut. Jadi memang beda-beda banget, karena memang kalau Anda baca di forum-forum, mobil ini punya varian yang sangat banyak banget, dan juga di tiap negara itu berbeda-beda. Terus di sini juga untuk menyalakan fog lamp, untuk lampu jauh juga dari tuas sebelah kanan, sedangkan di sisi kiri adalah tuas untuk wiper kaca depan dan wiper kaca belakang. Di mana wiper kaca depan dan belakang sudah memiliki fitur intermittent, dan untuk kaca depan sudah ada pengaturan interval waktunya. Memang belum ada fitur auto di sini. Lingkar kemudinya terasa nyaman sekali dengan ada unsur kayu di bagian atasnya dan juga di sisi bawah untuk menyamai dengan bagian door trim, dan juga di sisi dashboard yang juga dilengkapi dengan panel kayu. Kemudian di bagian sini juga ada tuas untuk cruise control. Mobil ini sudah dilengkapi dengan cruise control sebagai standarnya. Dan ya, di sini ada tilt steering namun memang belum teleskopik. Nah, di belakang tuas dari lampu wiper ini dia juga ada satu buah tombol. Di sini tombol untuk second start. Jadi posisi pada saat Anda memasukkan gigi ke tuasnya transmisi otomatis ini ke D, Anda juga bisa melakukan mode untuk membuat sebenarnya second start ini bisa dikatakan sebagai mode snow mode. Jadi agar torsinya tidak terlalu berlebihan keluar, jadi dia start dari gigi 2. Kemudian di sebelah kanan, nah di sebelah kanan ini ada beberapa slot tombol. Di sini ada tombol untuk kaca spion, pelipatan kaca spion elektrik. Kemudian juga ada idle up, tombol idle up karena memang ini adalah versi diesel, dan pengaturan untuk optitronnya, serta ada tombol untuk pengaturan dari kelistrikan mobil ini. Nah, lanjut ke bagian kanan. Nah, bagian kanan adalah tombol-tombol yang dimana di bagian door trim ini tombol untuk power window, keempatnya sudah full auto. Kemudian tombol untuk central lock dan tombol untuk child lock-nya. Bicara soal pengaturan joknya, posisi joknya ini dapat Anda atur dengan banyak hal. Dan memang untuk Land Cruiser Prado ini kebanyakan masih menggunakan manual konvensional seperti ini. Sebenarnya ada untuk versi tertingginya yang elektrik, jadi jok di sisi kanan maupun sisi kirinya sudah dilengkapi dengan electric seat, mulai dari sliding, kemudian pengaturan ketinggian, ketinggiannya pun juga terpisah antara sisi depan dan sisi belakang, serta pengaturan untuk sudut kemiringan sandaran. Tapi untuk headrestnya sama-sama manual, dan memang ada yang seperti saya bilang tadi, yang full spek paling tinggi itu adalah di diesel yang paling atasnya, TZG Selection. Oke, dan ini bukan yang versi tersebut. Lanjut lagi, kemudian bagian atas ada cermin lengkap dengan lampu penerangan, di sun visornya lampu reading light untuk masing-masing sisi, tempat penyimpanan kacamata, dan dilengkapi dengan sunroof yang mana sliding roofnya ini pengaturannya juga ada di bagian atas. Oke, untuk tempat penyimpanannya laci dengan ukuran yang cukup lumayan di sini. Kemudian tadi seperti saya bilang di konsol tengah, dan Anda juga mendapatkan masing-masing door pocket untuk di masing-masing sisi. Selain itu, seatbelt 3 titiknya sendiri pun juga bisa Anda atur ketinggiannya untuk membuat nyaman dari posisi mengemudi Anda. Serta mobil ini pun juga dilengkapi dengan airbag pada bagian penumpang, maksudnya pengemudi dan penumpang. Namun memang lagi-lagi Toyota membuat perbedaan setiap variannya. Dan di varian TZG Premium, maksudnya Premium Selection yang paling atasnya itu, dia juga sudah dilengkapi dengan airbag di bagian pilar A-nya. Oke, sekarang kita pindah ke bagian belakang. Nah, sekarang kita ada di jok baris keduanya. Dimana di jok baris kedua ini juga dengan versi bensinnya, mesin bensin, yang paling umum dijual di tanah air itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Perbedaan yang paling signifikan di sini adalah untuk versi diesel, seluruh versi diesel yang tertinggi ya, bukan yang transmisi manual, dia dilengkapi dengan AC double blower. Karena yang versi bensin Land Cruiser Prado itu belum dilengkapi dengan AC double blower seperti ini. Dan AC double blowernya ini sebenarnya bisa dikatakan
membuat mobil ini dilengkapi menjadi AC triple zone. Jadi 2 zona di antara sisi kiri dan kanan baris pertama, dan juga di bagian belakang ini dapat diatur secara terpisah untuk temperaturnya, dan bahkan dia di belakang ini juga ada fitur autonya. Oke, sekarang kita jelasin dulu soal interior di baris kedua ini. Ini adalah posisi mengemudi saya dengan postur saya 165 cm. Anda bisa lihat legroom yang sangat lega, posisi duduk yang benar-benar enak di sini. Kemudian sudut paha juga terasa pas sekali di sini. Sudut kemiringan sandaran nggak perlu ditanyain lagi karena ini memberikan kenyamanan yang sempurna. Anda bisa mengatur sudut kemiringannya di sini. Kemudian di bagian belakang ini headrest juga dapat Anda atur, dan juga seat belt 3 titik untuk 3 orang penumpang secara sekaligus di belakang. Karena dia pun di sini juga sudah disediakan headrest untuk penumpang di bagian tengah. Dimana duduk jok di bagian tengah ini juga terasa nyaman, walaupun dia tidak sama persis antara sisi kiri dan sisi kanannya, namun dia sama-sama flat. Di bagian tengah ini Anda juga mendapatkan armrest. Armrestnya ini juga ada 2 buah cup holder lagi. Nah, di bagian atas karena adanya sliding roof, lampu kabin ini dia agak sedikit mundur sini, tapi sebenarnya menjadi pas untuk penumpang di baris keduanya. Bicara soal tempat penyimpanan lagi, di bagian belakang jok ada backseat pocket, kemudian juga door pocket dengan ukuran yang cukup lumayan. Ada tempat penyimpanan lagi di sini, tombol power window, dan seperti saya jelaskan tadi dia sudah all auto. Dan di bagian door trimnya pun kualitas material juga sama persis seperti di bagian depannya. Dan duduk di bagian tengah ini seperti saya bilang tadi, dia juga membuat rasa nyaman karena ham di bagian tengahnya yang tidak terlalu menonjol dan tidak terlalu besar. Oke, sekarang kita lihat yuk ke baris ketiganya. Oke, sekarang kita ada duduk di baris ketiga Land Cruiser Prado J120 ini. Saya sebenarnya kecewa pada saat saya duduk di baris ketiga ini. Karena apa? Karena postur saya yang hanya 165 cm ini benar-benar tidak mendapatkan legroom sama sekali. Dan ini posisi duduknya nggak nyaman. Karena apa? Posisi duduknya ini Anda jok baris keduanya tidak dapat dimajukan slidernya, jadi hanya apabila Anda ingin menambahkan posisi legroomnya pun Anda harus minta untuk memajukan sedikit sandarannya. Namun itu jelas akan membuat kurang nyaman orang yang duduk di baris kedua karena menjadi tegap rasanya. Dan kaki pun juga tidak bisa diselipkan ke bawah jok baris kedua, jadi Anda tidak ada kesempatan sama sekali untuk sedikit berselonjor. Dan maaf, di sini hanya pantat Anda yang bisa duduk, bahkan paha Anda tidak menyentuh sama sekali ke bagian jok baris ketiganya. Kemudian untuk sudut kemiringan sandarannya sebenarnya posisinya sudah pas, dan ini tidak bisa diatur sudut kemiringannya. Modelnya fix seperti ini, hanya bisa headrestnya yang diatur. Karena untuk memajukan, memundurkan sudut kemiringan sandaran itu sudah tidak mungkin lagi, mengingat Anda bisa lihat bahwa headrestnya ini sudah hampir menempel ke kaca belakang. Dan ini benar-benar nggak nyaman, apalagi postur yang lebih tinggi mungkin lebih cocok untuk diisi oleh anak kecil di bagian belakang ini. Padahal di sini Anda sudah mendapatkan tempat penyimpanan terbuka, cup holder di masing-masing sisi, ada tempat penyimpanan tertutup, maksud saya tertutup di sisi sebelah kiri. Dan di sini juga ada soket untuk melakukan pengisian seperti gadget Anda dengan model colokan seperti di rumah, yang mana kapasitasnya bisa mencapai 100 watt. Selain itu, untuk fitur keselamatan di bagian belakang ini juga dilengkapi dengan seatbelt 3 titik untuk 2 orang penumpang secara sekaligus. Dan kaca belakang ini bisa Anda buka seperti ini modelnya untuk menambah kenyamanan mungkin pada saat Anda terlalu panas di bagian belakang. Tapi sebenarnya Anda nggak perlu khawatir karena di sini pun Anda mendapatkan AC di baris ketiga, yang mana pengaturannya bisa diatur melalui pengaturan AC di baris keduanya. Nah, jadi itu aja hal-hal yang kami review kali ini tentang Land Cruiser Prado J120. Tertarik untuk membeli mobil ini? Apa aja sih yang harus Anda perhatikan? Hal utama yang harus Anda perhatikan dari Land Cruiser Prado bermesin diesel adalah di bagian mesinnya. Jarang sekali Land Cruiser Prado ini memiliki odometer rendah sehingga kilometernya rata-rata tinggi karena mesin yang cukup favorit yaitu bertenaga besar dan memiliki konsumsi bahan bakar yang hemat. Cara paling mudah untuk memeriksakannya adalah memeriksa seperti kompresi mesinnya, yaitu pada saat mesin menyala dan Anda buka tutup olinya. Banyak yang mengatakan dengan cara tersebut Anda bisa mengetahui kondisi dari kompresi mesinnya apabila pada saat menyala dan mengeluarkan oli, semburan oli dan asap dari bagian
tutup oli tersebut pada saat keadaan menyala ada hal yang bermasalah di bagian internalnya mengenai kompresinya. Dan apabila kompresi bermasalah ini, jelas spare part dari internal mesin mobil ini sangatlah mahal. Saya pernah menurunkan mesin mobil ini dan biayanya pun cukup lumayan, mencapai 40 hingga 50 juta rupiah. Itu di luar perbaikan turbo. Dan yang kedua, turbo juga harus Anda perhatikan paling tidak secara fisik, yaitu apakah ada kebocoran oli di sekitar casing turbonya. Kemudian yang terakhir juga di bagian radiatornya. Nah, mobil ini punya radiator yang cukup rentan di bagian sisi pinggirnya, mengingat housingnya berbahan plastik. Dan apabila sudah mengalami kebocoran, ini cukup sulit untuk mencarinya, dan harganya sangat lumayan, bahkan mencapai lebih dari 10 juta rupiah. Nah, itulah hal-hal yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli Land Cruiser Prado J120 bermesin diesel seperti ini. Dan bicara soal pajaknya, mobil yang di samping kami ini memiliki beban pajak per tahun mencapai 7 juta rupiah untuk wilayah Medan. Dan bisa sedikit lebih murah untuk wilayah Jakarta, mungkin sekitar 6 jutaan. Sedangkan untuk harga pasarannya sendiri, mobil ini memiliki harga pasaran hingga 2 kali lipat lebih mahal daripada versi bensinnya. Jadi Anda bisa mendapatkan mobil ini mulai dari harga 350 juta, bahkan mencapai 550 juta tergantung kondisinya. Serta untuk versi dieselnya sendiri memang di tanah air ada 2 versi, yaitu versi mesin 1KD FTV dan juga 1K ZTE. Hal tersebut akan mempengaruhi harga dari mobil ini. Jadi begitulah hasil review kami mengenai Land Cruiser Prado bermesin diesel kali ini. Jangan lupa like video ini jika Anda menyukainya, serta subscribe ke channel OLX Indonesia. Main juga ke website kami di www.olx.co.id untuk mencari mobil bekas impian Anda. Dan perlu Anda ingat, kebetulan mobil yang di samping kami ini dijual di dalam iklan OLX. Terima kasih telah menonton video ini, tunggu video kami selanjutnya.